kita lanjutkan pembahasan kita mengenai contoh dalam membuat reaksi elektrolisis dari sel bentuk larutan atau alki dengan elektroda inert. Nah, ini ada 3 soal yang telah kita buat. Yang pertama, buatlah reaksi elektrolisis dari larutan KBr atau kalium bromida dengan elektroda PT. Nah, PT ini merupakan elektroda inert. Kemudian yang kedua, buatlah reaksi elektrolisis dari larutan ZnNO32 kali dengan elektroda grafit. Nah, elektroda grafit berarti ini elektroda C. Kemudian yang ketiga, buatlah reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda C. Nah, kita bahas dulu soal yang pertama. Jawab. Yang pertama ini, jadi dalam membuat reaksi elektrolisis itu kita buat dulu reaksi dari larutannya. Jadi KBr ini kita buat dulu reaksinya. Jadi ini menjadi K plus tambah Br min. KBr ini merupakan larutan atau alki. Di sini alki juga, di sini juga AQ. Kemudian baru kita buat reaksi di katoda, kemudian reaksi di anoda. Reaksi di anoda. Pada reaksi katoda, maka yang kita perhatikan adalah kationnya. Ini kationnya. Ini adalah kation. Nah, nanti pada anoda kita perhatikan yang anionnya ini. Nah, di katoda di sini ada K unsur kalium. Nah, jadi yang kalium ini kita lihat dari deret volta. Apakah kalium ini berada di sebelah kiri air atau di sebelah kanan air? Kalau di sebelah kiri air, maka yang direduksi adalah airnya. Karena kalium ini berada di sebelah kiri air dari deret volta, maka yang direduksi adalah airnya. Jadi reaksi di katoda itu 2H2O. Ini liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas dan 2 OH- dalam alki. Kemudian reaksi di anoda kita perhatikan anionnya. Anion ini mengandung oksigen atau tidak? Di sini Br min. Br min. Nah, Br min ini berarti dia tidak mengandung oksigen anionnya. Ya. Jadi yang dioksidasi adalah anion logamnya. Jadi yang dioksidasi adalah anion logamnya, yaitu Br min ini langsung. Jadi sini Br min. Br min ini adalah fasanya alki atau aquos. Di sini menjadi Br2 Br2 ini gas tambah nah, coba perhatikan jumlah atomnya. Di sini Br2 ada 2 atomnya. Di sini berarti dikali 2 juga agar sama jumlah atomnya. Kemudian kita samakan lagi jumlah muatannya. Di sini ada min 2 muatannya. Agar sama, maka di sini ditambahkan 2 elektron. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan reaksinya ini. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, sebelum kita jumlahkan
silahkan kita perhatikan dulu koefisien dari elektronnya ini. Di sini di katoda koefisien elektronnya sudah 2, di anoda juga 2. Nah, berarti ini boleh kita coret nih. Nah, gitu. Jadi reaksi yang terbentuk dari larutan KBr dengan elektroda PT adalah yang tersisa ini 2H2O fasanya liquid tambah 2Br min aqueous menghasilkan H2 gas tambah 2OH min aqueous tambah Br2 gas. Nah, inilah reaksi yang terbentuk dari reaksi elektrolisis larutan KBr dengan elektroda PT. Nah, jadi kalau seandainya nanti ditanya pada reaksi elektrolisis KBr ini di katoda menghasilkan apa? Jadi kalau seandainya yang ditanya itu di katoda menghasilkan apa? Kalau ditanya di katoda menghasilkan apa? Kemudian kalau ditanya di anoda menghasilkan apa? Maka kita lihat reaksi yang terbentuknya tadi. Jadi di katoda tadi kan di sini ada H2, kemudian di sini 2OH min. Jadi yang tidak berubah adalah H2. Jadi H2 muncul di katoda, kemudian pada reaksi yang terbentuknya juga ada H2 sini, 2OH min. Jadi yang terbentuk di reaksi di katoda menghasilkan apa? Maka yang menghasilkan di katoda adalah H2 dan 2OH min. Kemudian kalau ditanya di anoda menghasilkan apa? Nah, ini dia. Di anoda di sini ada Br2. Nah, di sini juga muncul Br2 di sini. Maka di anoda menghasilkan Br2. Nah, ini kalau seandainya ditanya di katoda menghasilkan apa? Di katoda itu menghasilkan H2 dan 2OH min. Kemudian di anoda menghasilkan Br2. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Buatlah reaksi elektrolisis larutan ZnNO3 2 kali. Nah, jadi langkah pertama itu buat dulu reaksinya. Buat reaksinya dulu. Nah, jadi di sini ada ZnNO3 2 kali. Ini kalau kita buat ionnya berarti Zn 2+ tambah 2NO3 2 min. 2NO3 min. Jadi yang satu di sini menjadi muatan -1 pada NO3, kemudian yang ini menjadi muatan +2 pada Zn. Jadi kita buat reaksinya di katoda, kemudian reaksi di anoda. Pada reaksi di katoda kita perhatikan Zn ini kationnya. Nah, ini yang menjadi anionnya.
di sini anionnya ada muncul oksigen. Jadi anionnya ini mengandung oksigen. Di sini Zn ini pada reaksi di katoda itu kita bandingkan kationnya ini di sebelah kiri air atau di sebelah kanan air dari deret volta. Jadi Zn itu terletak di sebelah kanan air dari deret volta. Jadi yang direduksi adalah kation logamnya. Jadi Zn 2 plus fasanya di sini Aq, di sini fasanya Aq, di sini Aq juga, di sini juga Aq, tambah 2 elektron min menghasilkan Zn. Ini solid fasanya. Kemudian di anoda kita perhatikan anionnya ini. Anionnya mengandung air, mengandung oksigen. Kalau mengandung oksigen, ini anionnya mengandung oksigen. Mengandung oksigen. Nah, kalau mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah airnya. Jadi reaksi di anoda itu adalah 2H2O fasanya liquid ini menghasilkan 4H+, ini Aq, tambah O2 fasanya gas, tambah 4 elektron. Nah, setelah itu baru kita kita jumlahkan. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita samakan dulu koefisien dari elektronnya. Di sini koefisien elektron 2, di sini di katoda 2, di anoda 4. Nah, agar sama, maka kita cari KPK dari 2 dan 4, 2 dan 4, yaitu 4, ya kan? KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi ini kita kali 4 dibagi 2, jadi KPK dibagi koefisien dari elektron. Jadi 4 bagi 2, 2, ya kan? Kemudian 4 dibagi 4, koefisien dari elektronnya ke 4 ini. Jadi KPK dibagi koefisien elektron. 4 dibagi 4 itu 1. Jadi pengali pada katoda itu 2, kemudian pengali pada anoda itu 1. Nah, ini dikalikan semua di sini. Ini di bawah maksudnya nih. Dikali di bawah. Nah, jadi ini 2 dikali Zn, 2Zn, 2 plus tambah Aq, tambah 2 dikali 2, 4 elektron, tambah 2 dikali 1, 2 Zn fasanya solid, kemudian 1 dikali ini semua, 1 kali 2, 2 H2O fasanya liquid, kemudian 1 kali 4, 4H+, fasanya aquos, kemudian 1 kali O2, O2 fasanya gas, kemudian di sini 1 kali 4, 4 elektron. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan reaksinya ini. Nah, karena ini di katoda, ini di anoda. Karena koefisien dari elektron di katoda dan di anoda itu sudah sama, yaitu di sini 4, di sini juga 4, maka ini boleh kita coret nih. Nah, berarti reaksi yang yang terbentuk adalah
2Zn2 plus 2Zn2 plus fasanya AQ tambah 2H2O fasanya liquid menghasilkan 2Zn fasanya solid. Kemudian di sini 4H plus fasanya Aq tambah O2 fasanya gas. Nah, inilah reaksi yang terbentuk pada reaksi elektrolisis larutan ZnNO3 dua kali dengan elektroda grafit atau elektroda C. Jadi elektrodanya itu tidak bereaksi karena dia elektroda inert. Kemudian kalau seandainya ditanya di katoda hasil reaksi di katoda menghasilkan apa? Nah, di katoda tadi kan Zn, ya kan? Di sini juga muncul Zn. Awalnya reaksinya kan ada Zn nih, ya kan? Setelah reaksi terbentuk juga ada Zn. Nah, berarti di katoda menghasilkan Zn, kemudian di anoda menghasilkan di anoda tadi 4H plus sini kan O2, di sini juga ada 4H plus O2. Jadi di sini ada H plus dan O2. Nah, inilah pada reaksi yang terbentuk itu menghasilkan Zn di katoda, kemudian di anoda menghasilkan H plus dan O2. Kemudian untuk soal yang ketiga, buatlah reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda C. Nah, ini kita hapus dulu yang nomor 1 ini. Soal yang ketiga, buatlah reaksi elektrolisis larutan Na2SO4. Jadi langkah pertama selalu kita buat reaksinya dulu. Buat reaksinya dulu. Jadi Na2SO4. Nah, ini menghasilkan 2 Na plus tambah SO4 2 min. Nah, di sini fasanya Aq karena larutan, di sini juga Aq, di sini juga Aq. Nah, sekarang baru kita buat reaksi di katoda dan di anoda. Ini kita buat di sini saja. Ini kita hapus.
Jadi di katoda itu kita perhatikan kationnya. Yang mana yang di kation ini? Ini kation. Kemudian yang ini adalah anion. Nah, di kation ada natrium. Natrium ini dia terletak di sebelah kiri air atau di sebelah kanan air pada direct volta. Natrium ini dia terletak di sebelah kiri air. Karena di sebelah kiri air, maka yang direduksi adalah airnya. Jadi reaksi di katoda itu adalah 2H2O liquid tambah 2 elektron min. Ini menghasilkan H2 hidrogen fasanya gas, kemudian 2 OH min fasanya adalah aquos. Nah, setelah itu baru kita buat reaksi di anoda. Di anoda kita perhatikan anionnya. Anion ini mengandung oksigen atau tidak? Nah, di sini kan ada muncul oksigen. Ini oksigennya. Ini oksigen. Ada atom O di sini. Nah, karena muncul oksigen, maka yang dioksidasi adalah airnya. Jadi di sini reaksinya adalah 2H2O fasanya liquid. Ini menghasilkan empat H plus fasanya aquos atau lautan, kemudian O2 fasanya gas tambah 4 elektron. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan reaksinya. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita samakan dulu koefisien dari elektron di katoda dengan koefisien elektron di anoda. Nah, di sini koefisien elektronnya di sini 2, di sini 4. Nah, jadi sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Jadi KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi yang ini dikali 2, ini dikali 2, ini nanti dikali 1. Ya kan? Karena 4 KPK dibagi koefisien ini 4 dibagi 2, 2 ya kan? Jadi pengalinya 2, kemudian 4 dibagi 4, 1. Jadi pengalinya di anoda 1, di katoda 2. Nah, ini kita kalikan di katoda. Jadi ini 2 dikalikan ke semua reaksi yang di sini. Jadi 2 dikali 2, 4H2O fasanya liquid tambah 2 dikali 2, jadi 4 elektron, menghasilkan 2 dikali 1 di sini 2H2 fasa gas kemudian 2 dikali 2 4 OH min fasa aquos, kemudian 1 dikali ini 2 H2O fasanya liquid, menghasilkan 1 dikali 4 4H+, fasanya aquos, kemudian 1 dikali O2 fasanya gas, 1 dikali 4 4 elektron. Nah, karena koefisien dari elektronnya sudah sama, maka ini boleh kita jumlahkan. Ini boleh kita coret karena dia sudah sama. Maka reaksi yang terbentuk itu adalah 4H2O liquid tambah ini 2H2O liquid, menghasilkan
2H2 fasanya gas, kemudian 4O-, ini fasanya aquos, tambah 4H+, fasanya aquos, tambah O2, fasanya gas. Nah, di sini ada 4H2O liquid tambah 2H2O liquid. Nah, berarti ini boleh kita jumlahkan. Kemudian di sini ada 4OH- dengan 4H+. Nah, ini juga boleh kita gabung. Jadi reaksi yang terbentuknya adalah ini 4 tambah 2 berarti 6H2O fasanya liquid. Kemudian di sini ada 2H2 gas. Kemudian di sini ada 4OH- dengan H+. Nah, ini menjadi cairan H2O. Jadi H2O, ya kan? Berarti di sini 4H2O ini fasanya jadi liquid, cairan. Kemudian di sini ada O2 gas, fasanya gas. Nah, inilah reaksi yang terbentuk pada reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda C. Nah, jadi reaksinya adalah 6H2O liquid menghasilkan 2H2 gas, kemudian 4H2O liquid dan O2 gas. Kemudian kalau seandainya ditanya reaksi di katoda menghasilkan apa? Nah, jadi kita perhatikan dari reaksi awal tadi yang tidak berubah di katoda tadi ada H2, ya kan? Maka reaksi yang dihasilkan pada katoda adalah H2. Kemudian pada anoda ada O2 di sini yang tidak berubah. Nah, jadi yang dihasilkan pada katoda H2, kemudian pada anoda O2.